Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Amalia Zara, kemudian ada teman saya Rizka Wulandari, juga Elva Sofiana, dan juga ada Rifa Febrianasya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Pembelajaran Berhitung pada anak usia 5-6 tahun. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang melakukan observasi dan juga dokumentasi langsung kepada anak. Di sini salah satu aspek perkembangan kognitif adalah perkembangan pembelajaran berhitung, di mana kegiatan pengembangan berhitung ini juga harus dilakukan secara menyenangkan agar anak tidak bosan dan mudah menyerap apa yang diberikan. Saya melakukan observasi pada hari Kamis 4 November 2021, tepatnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Nama anak saya observasi ini adalah Fakih Khairi Rahman yang berusia 6 tahun. Di sini saya melakukan observasi kegiatannya secara bermain agar menyenangkan. Ada jenis kegiatan tersebut yaitu berhitung sambil bernyanyi. Nah, di sini aspek penilaian yang akan dinilai adalah ternyata anak sudah mampu menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Cinta Allah tersebut dengan berhitung secara baik dengan gembira. Kemudian kegiatan selanjutnya ada menuliskan angka 1-10. Hasil observasi itu, kami melihat anak ini masih kurang mampu menulis angka 1-10 tersebut. Maksudnya anak ini belum mampu menulis angka 1-10 tanpa melihat contoh. Kemudian kegiatan yang ketiga ini adalah berhitung angka 1-20. Penilaiannya, anak masih kurang mampu menghitung dari angka 1-20 dengan benar. Di sini saya melihat anak tersebut masih terbalik-balik dalam mengucapkan angka lebih dari 10, tapi dari angka 1-10 anak di sini sudah lancar. Kemudian ada kegiatan selanjutnya yaitu mewarnai angka dengan menyebutkan angka. Saya menilai bahwa anak tersebut sudah mampu mewarnai angka yang diberikan, yaitu contohnya angka 6 dan 10. Kemudian anak juga bisa menyebutkan angka yang diwarnai itu adalah angka 6 dan 10. Kemudian ada kegiatan meneruskan titik-titik menjadi sebuah angka. Ini saya menilai bahwa anak sudah mampu menggabungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah bentuk angka. Kemudian ada berhitung dengan kartu. Di sini anak sudah mampu mengurutkan kartu adalah angka 6 dan 10. Kemudian ada kegiatan meneruskan titik-titik menjadi sebuah angka. Ini saya menilai bahwa anak sudah mampu menggabungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah bentuk angka. Kemudian ada berhitung dengan kartu. Di sini anak sudah mampu mengurutkan kartu dari angka 1 sampai 15 dengan benar. Kesimpulan itu adalah pada anak usia 6 tahun yang sudah mampu dalam berhitung 1 sampai 11 dengan lancar. Anak tersebut sudah mampu menghitung dari angka 1 sampai 11 dengan lancar dan mengurutkan angka 1 sampai 15 dengan benar. Tetapi, anak tersebut masih agak kurang lancar menghitung mulai angka 12 sampai 20. Juga anak tersebut masih kurang mampu dalam menulis angka 1 sampai 10 jika tidak diberikan contekan. Demikian penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai pemateri kedua, yaitu Rizka Wulandari. Apa sih arti pengertian dari berhitung? Berhitung adalah bagian dari matematika. Nah, tujuan dari berhitung adalah untuk menumbuh kembangkan keterampilan matematikanya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama konsep bilangan yang merupakan dasar bagi kemampuan pengembangan matematika untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, pada umur anak 4-5 tahun pada fase perkembangan pra-profesional menuju kekongkritan. Adapun teori yang bersangkutan dengan masalah yang telah kami observasi, antara lain ada teori dari Khadijah, Eni Hidayati, Reid, Suyanto, Crouch dan Slane, dan juga Jackman. Yang mana kesimpulan dari semua teori ini adalah kemampuan berhitung adalah kemampuan yang penting untuk dikembangkan. Karena anak dapat memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bilangan pada anak usia dini diperkenalkan secara bertahap dengan mengenalkan urutan-urutan angka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva Sofiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Sofiana. Saya akan menyelesaikan masalah dari teori Rizka. Maka, pada anak yang masih kurang dalam menghitung angka, kami berupaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau berbantuan permainan ular tangga sebagai salah satu alternatif pembelajaran berhitung di kelas. Kegiatan berhitung ini akan lebih efektif bila diberikan melalui berbagai macam permainan, karena merupakan wahana belajar dan bekerja pada anak.
Dengan bermain, anak lebih dapat mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka dengan bebas, sehingga membuat anak menjadi lebih kreatif. Bermain menyediakan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan objek. Objek yang mereka gunakan adalah benda nyata atau konkret yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan oleh anak. Sehingga, anak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan inderanya seperti menyentuh, mencium, melihat, dan mendengarkan untuk mengetahui sifat-sifat objek. Lalu, pada anak yang masih kurang menulis angka, perlu dilakukan latihan menulis angka secara bertahap. Misal, menulis angka 1-10 dalam satu buku menggunakan cat atau krayon. Kemudian, berikan apresiasi terbaik atau pujian kepada anak bahwa dia menulis ini sudah baik dan benar. Atau bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode mencari angka. Anak dimintai untuk mencari angka yang kita sembunyikan. Kemudian, jika anak menemukannya, ia harus menuliskannya pada papan tulis. Baiklah, saya Rifa Febrianasya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijabarkan oleh teman-teman saya. Berhitung merupakan bagian dari matematika, diperlukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama konsep bilangan yang merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Anak usia 4-6 tahun pada fase perkembangan praporsional menuju kekonkretan. Salah satu aspek pengembangan kognitif adalah pengembangan pembelajaran berhitung. Kegiatan berhitung untuk anak usia dini memiliki peranan penting dalam pengembangan seluruh potensi anak. Kegiatan berhitung pada anak tersebut haruslah menyenangkan agar anak tidak bosan dan cepat memahami apa yang diajarkan guru maupun orang tuanya. Dalam permasalahan hasil observasi dapat juga disimpulkan bahwa anak yang berumur 5-6 tahun yang belum terlalu mampu menghitung 1-20 dengan lancar dan masih belum mampu menulis 1-10 tanpa melihat contoh, maka kita harus memperkenalkan lagi secara bertahap dimulai dari membilang 1-5 dan seterusnya dengan mengenalkan urutan angka. Maka pada anak yang masih kurang mampu dalam menghitung angka bisa juga menggunakan model pembelajaran kooperatif berbantuan permainan ular tangga sebagai salah satu alternatif pembelajaran berhitung di kelas. Kegiatan berhitung akan lebih efektif bila diberikan melalui berbagai macam permainan karena merupakan wahana belajar dan bekerja anak. Dengan bermain, anak dapat mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka dengan bebas sehingga membuat anak menjadi lebih kreatif. Bermain menyediakan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan objek dan juga pembelajaran menulis perlu dilakukan latihan menulis angka secara bertahap. Misalnya menulis angka 1-5 terlebih dahulu, lalu dilanjutkan 6-10. Dalam buku menggunakan cat krayon atau pensil warna agar lebih menyenangkan. Kemudian berikan apresiasi terbaik bahwa menulis anak sudah benar, berilah kata-kata pujian. Atau pembelajaran bisa dilakukan dengan menggunakan metode mencari angka. Anak diminta untuk mencari angka yang kita sembunyikan. Kemudian jika anak menemukannya, ia harus dituliskan pada papan tulis. Dengan begitu, otot tangan dan kognitif anak akan berkembang secara optimal sedikit demi sedikit. Sebagai orang tua dan guru, kita harus memahami bahwa hakikatnya anak itu bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Jadi janganlah menekankan anak pada suatu pembelajaran tanpa istirahat, karena akan menghilangkan minat anak pada suatu pembelajaran. Baiklah, sekian materi dari kami, semoga dapat membantu permasalahan yang terjadi. Bila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.